Suara saya terdengar mboten, Pak Sri? Terdengar, Mbak. Mungkin malah justru sinyal saya yang mungkin rodok megap-megap, Mbak. Terdengar jelas nggak, Mbak, Nggih. ini? Terdengar jelas. Saking Alhamdulillah. griya nggih, niki nggih. Nggih, dari rumah, Mbak, Nggih, ini. nggih. Nggih, ndak apa-apa Pak Sri, nanti sambil menunggu Bapak Bu Rida kalian Bu Lika nggih. Nggih, Mbak Ayu. Terima Nggih, kasih. matur nuwun. Nggih. Ya, kita sekedar cerita saja, Mbak. Nanti Omong-omong aja, kosong sambil nunggu itu, sedikit banyak saya ucapkan terima kasih kemarin atas nanti aja. oh gitu. Heeh. Oke, siap-siap. Nggih, nggih, nanti Nggih, aja nggih, Pak. nggih. Nggih. Oke, makasih. Nggih.
Wis masuk loh, Mbak. Nuwun Bu Rida. Baik, Pak Sri, Bu Rida, nanti Bu Lika bisa nyusul. Saya izin memulai, nggih, sudah lewat 4 menit. Siap Mbak Ayub. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Waalaikumsalam. Sugeng siang Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur. Mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya yang tak terbatas kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita semua, dan semoga segala aktivitas yang kita jalankan dicatat sebagai ibadah dan amalan baik untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Yang sama-sama kita, oh iya, insya Allah hari ini 17 Juni 2023 pukul 11.30 kita akan melaksanakan Pokja Manajemen Operasional atau PMO bulan Juni selama 90 menit ke depan. Jadi kurang lebih sekitar pukul 1 nggih Bapak Ibu kita akan selesai. Nggih Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Kepala Sekolah SD Negeri Wonokerso 3 Kabupaten Sragen, Pak Sriono, pripun kabarnya Pak Sri? Jaringannya Alhamdulillah baik nggih. Ya, insya Allah jaringannya baik. Alhamdulillah juga berkat doa dan dukungannya dari Mbak Ayub beserta seluruh keluarga SD Wonokerso 3. Kami dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Terima kasih Ibu Mbak Ayub. Alhamdulillah, nggih Bapak, yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP Komite Pembelajaran kelas 1, Bu Rida, pripun kabarnya Bu Rida?
Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Ini masih menunggu Bu Lika bergabung. Namun Bu Lika tidak ada kabar kendala ataupun yang lainnya ya Bapak sehat. Dan ini Bu Lika saat ini masih terkendala sinyal Bu Ayu. Mohon maaf. Buatan apa-apa. Apa bersama Bu Ridan apa pripun? Kalau bersama saya. Bersama saya Bu dalam satu kantor. Oh, nggih sampun. Kalau bersama bisa apa? Pakai punya Bu Rida dulu enggak apa-apa. Nggih, mungkin bisa duduk bareng gitu mboten napa-napa. Baik. Bapak Ibu, insyaallah kita akan melaksanakan PMO nggih. Saya mulai dulu PMO-nya dari mohon berkenan yang Bapak Ibu yang mengikuti FPKAD Forum Pemangku Kepentingan Daerah yang kemarin dilaksanakan tanggal 15 kalau saya tidak keliru, dihadiri oleh 1 orang kepala sekolah dan 1 orang guru KP. Mohon dapat menyampaikan terkait kegiatan tersebut dari perspektif kepala sekolah dan dari perspektif guru KP yang mengikuti. Disampaikan yang kegiatannya dari awal sampai akhir pripun dan adakah input atau masukan dari para pemangku kepentingan yang diberikan kepada SD Negeri Wonokerso 3. Nggih, monggo Terima kasih Mbak Ayub. Terima kasih Mbak Ayub. Sebelum kami menyampaikan panjang lebar, ini di wilayah kami baru ada adzan zuhur. Mohon untuk break sebentar ya Mbak Ayub. Nggih. Ya Pak, nggih. Berarti sinyalku Pengawasnya sekarang siapa nggih kalau Pak Kamto? Oh, masih Bu Rusmini atau Dos pundi Bu Rida pengawas sekolahnya? Kalau pengawasnya nggih saat ini Bu Rusmini Bu. Bu Rusmiarsi, pengapunten. Bu Rusmiarsi. Ini Pak Srinya terkendala apa pripun ini tadi pun? Azan sedang azan. Oh, ngoten. Oke. Sebentar nunggu aja. Oh iya, Burus itu yang Pak Kamto itu untuk itu ya Pak Celok sama Mojokerto kah ya.
Assalamualaikum. Bapak, waalaikumsalam. Sampun. Terima kasih udah bisa kita mulai Mbak Ayub. Ya, Bapak. Saya ulangi, terima kasih sekali waktu yang telah diberikan kepada saya selaku Kepala Sekolah Wonokerso 3 yang kemarin telah melaksanakan FPK. Ya, itu terima kasih sekali Mbak. Saat sekarang wajah saya agak berseri dibanding kemarin di saat sebelum menghadapi FPK itu begitu tegang sehingga sempat ngedrop saya Mbak Ayu. Ya Allah. Itu gini. Saya sangat-sangat terima kasih sekali pada Mbak Ayub yang telah memberikan arahan ya terhadap kami selaku pendampingan dari Mbak Ayub, itu sangat-sangat banyak membantu. Di sini bahasa sederhananya bisa kami sampaikan, alhamdulillah dari sedikit bocoran bantuan dari Mbak Ayub untuk FPK kemarin dalam presentasinya itu alhamdulillah dari kami mewakili dari fasilitatornya Mbak Ayub, mbuh bener mbuh salah tapi Pak Nurkolis ACC atau mengamini yang kami sampaikan. Itu tadinya kan terus terang Mbak Ayub, kami sempat tegangnya itu begini. Saat pertama kali gimana? Halo, Pak Sri mungkin bisa mendengar suara saya jelas? Bisa jelas Mbak. Kalau saya kurang jelas Mbak. Jelas. Mungkin bisa disampaikan kayak rentetan dulu Pak, rangkaiannya awalnya ngapain, baru. Terima kasih. Itu gini Mbak, tadinya saya memang sempat tegangnya itu gini. Untuk FPK itu sebenarnya yang kami daftarkan adalah saya dengan Bu Rida. Tetapi kemunculannya ternyata saya bersama Bu Naim Kosmariati. Sehingga disitulah untuk mempresentasikan saya agak gugup. Nah, di situ, nah ya itu makanya itu saya tanyakan ke Tendik, dari Tendik mengatakan itu dari BBPMP, sehingga kami tidak bisa mengubah data gitu dari Tendik. Terus dari BBGP-nya juga bilang begitu, sehingga disinilah terjadi dualisme antara BBPMP dan BBPG. Itu apa namanya? Berarti yang ikut ke sana bukan Bu Rida atau Bu Lika? Bu Naim. Itu. Nah, harusnya kan kemarin saya di WA grup saya di sana mempresentasikan gitu. Kemarin kalau Pak Sri itu di WA grup kan bukannya ada yang soal nama ya Pak? Iya, ada. Di situ sudah saya ganti. Di situ tidak muncul Bu Naim, yang muncul Amin Marlinda. Dari Amin Marlinda itu sudah saya ganti Bu Muflika. Nah, itu dua-duanya dari PSP Angkatan 2 juga, dari LPMPB juga. Tapi kenapa yang muncul Bu Naim itu ternyata setelah saya telusur itu dulu PKP awal itu adalah Pak Gino dan Bu Naim. Gitu. Jadi ini yang dipakai pijakan itu adalah PKP awal, bukan PMO sekarang ini. Begitu. Terus ketegangan saya ini ya udah, alhamdulillah dari Mbak Ayub kemarin menyampaikan sedikit bocoran kisi-kisi yang nanti akan disampaikan adalah sebelum, di tengah dan setelah RTL itu loh Mbak. Ya, itu udah saya lembur. Akhirnya sebelum kami maju pada saat presentasi itu ada dua perwakilan dulu untuk presentasi, yaitu dari Tanon kalau nggak Sukodono itu 2 kali, dan agak di istilahnya dari Pak Nurkolis mengatakan agak geseh dari materi yang disampaikan, yang diharapkan gitu. Terus akhirnya setelah itu
Pak Nurkolis minta sekarang saya mohon perwakilan dari yang bukan pendamping saya, yang bukan fasilitatornya, saya silahkan. Oh, dari Mbak Ayub gitu. Akhirnya ya eret-eretan sana sini semua menunjukkan ke saya, menunjuknya ke saya, ya mau tidak mau. Akhirnya saya maju, kemudian dari hasil pekerjaan saya bacakan dan seterusnya itu, ya sedikit banyak mendapat apresiasi dari Pak Nurkolis. Ya seperti ini adalah keadaan sebelum kita PSP dan di saat pendampingan PSP, kemudian setelah mendapatkan program PSP, ya ini yang kami harapkan gitu dari Pak Nurkolis. Sehingga dari situlah saya sempat juga mengucapkan terima kasih Mbak Ayub. Di situ saya sampaikan, Mbak. Maaf, di situ saya menyebut nama Mbak Ayub juga. Terima kasih Mbak Ayub atas bimbingannya, atas ini walaupun beliau tidak bisa hadir di sini gitu. Karena istilahnya lego hati saya. Ya disitulah, sehingga dari sinilah kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ayub yang sudah memberikan sidik-sidik serowong-serowongnya, dan juga sepertinya sudah berkenan di hati Pak Nurkolis. Itu tadi Mbak Ayub sedikit dari kronologinya, dari rasa ketegangan saya sampai keceriaan hari ini. Gitu Mbak Ayub. Mungkin ada lagi. Dan di situ saat FPK itu ada beberapa poin yang bisa saya tangkap. Apa yang menjadi pertanyaan saya kemarin yang saya ajukan Mbak Ayub, itu bisa terjawab di situ. Salah satunya misalnya status legalitas PSP. Nih. Kemudian yang kedua, antara PSP dan CGP itu kemarin sempat juga agak sedikit bergolak gitu. Tapi kita tidak bisa apa-apa, dan Pak Nurkolis dorongan, dukungan jangan sampai ngelokro gitu. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Untuk itu mohon izinnya, apabila diizinkan kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sempat dijawab di situ. Gitu Mbak Ayub, terima kasih. Oke, baik Bapak. Ini kayaknya jaringannya itu rada delay gitu. Jadi yang di tampilan Pak Sri sepertinya rada delay, tapi suaranya jelas, videonya saja yang rada delay. Saya mau tanya lagi, masih di FPKD ya, alhamdulillah kalau kegiatan berjalan dengan baik, karena mungkin ada proses pergantian anggota nggih. Sebenarnya jane ya kalau misalnya namanya Bu Naim gitu ya, yang datang tetap Bu Rida atau Bu Lika saja gitu. Kalau soal nama kan nanti gampang ya kan, karena juga nggak tahu gitu ya Bu Naim yang mana gitu. Kan jadinya bisa menjadikan bekal untuk PMO dan juga refleksi di tahun ajaran tanggal 27 besok dan PMO terakhir di bulan Juli gitu. Tapi kalau sudah dilaksanakan dan semuanya lancar, nggih mboten napa-napa Pak. Lalu kemudian bisa ada input mboten nggih yang diberikan di forum tersebut, baik tidak hanya dari Pak Nurkolis, tapi misalnya ada dari BPPMP, ada dari BPGB, ada dari Dinas Ragen, atau adakah praktik baik yang Pak Sri dapat tangkap dari sekolah-sekolah lain, mungkin bisa dibagikan yang kiranya belum dilaksanakan oleh Wonokerto 3 gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, ini sebenarnya sebelum masuk ke situ, kami ingin menjawab dulu kemarin yang pertanyaan sempat saya ajukan ke Mbak Ayub. Itu yang pertama adalah tentang legalitas kita. Mungkin mungkin Mbak Ayub sudah tahu bahwasanya PSP ini, program sekolah penggerak itu akan mendapatkan sertifikat setelah 3 tahun berjalan. Jadi kalau kami sudah
melaksanakan 3 tahun berjalan, itu kelas 1 sampai kelas 6 sudah implementasinya ke kurikulum Merdeka. Disitulah kami selaku kepala sekolah baru mendapatkan sertifikat piagam guru penggerak. Inilah yang membuat semua kepala sekolah terkejut. Itu yang pertama. Keterkejutannya karena merasa semua terjebak gitu. Karena apa? Mungkin nun sewu Mbak Ayub ini kerekam juga, dan andai kata ini nanti disimak oleh beliau-beliau yang di atas, sekaligus penyampaian rasa curahan perasaan kami selaku kepala sekolah gitu. Kemudian keterkejutannya adalah waktu yang lama 3 tahun, sedangkan guru penggerak itu hanya 6 sampai 8 bulan saja. Kalau hal seperti ini, ya ini para kepala sekolah waktu saling ya sharing lah saat waktu istirahat gitu Mbak. Kalau hanya seperti itu, ngapain kita kemarin daftar ke sekolah penggerak, mending kita daftar ke CGP aja gitu. Hanya segitu saja udah kita bisa langsung menunjang karir kita untuk langsung ke PS. Itu padahal banyak sekali kepala sekolah yang muda itu kemarin ada sedikit informasi, sedikit masukan bahwasanya nanti pengawas sekolahnya itu diambil dari sekolah penggerak gitu. Kalau saya jelas usia saya wis gak mumpuni, saya tidak berpikiran ke situ, tapi yang muda-muda kemarin itu saya tangkap kesannya seperti itu, begitu. Jadinya banyak sekali kalau memang kita ingin ke karier, ngapain kita ke sekolah penggerak? Karena sekolah penggerak yang jenjangnya 3 tahun, kemudian kita mendampingi 3 tahun itu hanya juplek-juplek saja dengan fasilitator, dengan materi, dengan RTA, loka karya, refleksi, dan seterusnya. Mending ngapain kalau sistemnya seperti ini, kita tidak langsung daftar ke CGP aja, seperti itu. Nah, saya cuma diam saja, saya nggak mau urusan besok, itu. Karena Pak, saya daftar angkatan besok, coba daftar Pak, bisa kok. Daftar apa? CGP? Ya. Untuk apa Mbak? Kalau saya bukan untuk saya. Jadi gini Pak Sri, sebenarnya bahasan yang dibahas ini bukan dalam lingkup pendampingan ya Pak, karena kan pendampingan ngomongin kurikulum, tapi saya coba bahas lagi kalau misalnya jawaban saya sama Pak Nurkolis kurang jelas ketika ketemu di SMP IT Al-Azhar. Program guru penggerak dan program sekolah penggerak itu berbeda. Ya Pak, ini kok pada tutup kamera semua ya? Itu berbeda siap, Pak, siap. tapi ya dibuka kameranya nih. Saya rada umum ya, masalahnya rak mudeng-mudeng kok di kadan-kadani ya. Nyun sewu sebelumnya sebenarnya ini tidak dalam ranah pendampingan kurikulum Merdeka, tapi saya akan coba berikan briefing ya Pak, atau brief itu artinya singkat, jadi secara singkat saja. Program guru penggerak dan program sekolah penggerak itu berbeda Pak Sri, tidak sama, nafas, visi, misinya tidak sama. Yang pertama, program guru penggerak dan sekolah penggerak ini adalah dua dari sekian banyak program yang dicanangkan, diimplementasikan, dilakukan oleh menteri yang baru, yaitu Pak Nadiem. Tidak hanya di tingkatan sekolah dasar dan menengah ya, dari PAUD sampai SMK. Di perguruan tinggi ada 8 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu untuk tahap perguruan tinggi. Jadi programnya Pak Menteri ini banyak sekali. Nah, sekarang saya ke PGP dan CGP. Dalam data yang dimiliki, kualitas kompetensi guru masih dalam tahap yang sangat rendah di Indonesia. Ketika menjadi fakta guru lulus SPD ngajar lalu gitu wes ban. Kurikulum wes gini. Oh, pendidikan oh gini jebret. Ada data yang menunjukkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah.
Tentu saja secara politik, menteri yang baru, kamu punya apa, kamu bisa apa, buat ningkatin ini semua. Tanggung jawabnya kan ke presiden. Saya punya program-program ini, Pak, dari bedah semuanya, mulai RKAS, SIPLA, dan platform-platform terkait dengan kependidikan ya, semuanya itu kan baru ada di menteri yang sekarang, gitu. Itu jawaban dari pertanyaan Pak Presiden, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kualitas mutu pendidikan di Indonesia dari tingkatan yang terendah PAUD sampai perguruan tinggi. Di perguruan tinggi pun ada program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa tidak harus belajar di kampus, tapi melakukan aktivitas-aktivitas program MBKM bisa direkognisi menjadi 20 SKS. Artinya satu semester itu nggak belajar di kampus, Pak. Tapi di luar, tapi punya nilai, perguruan tinggi punya nilai. Itu contoh aja. Jadi Pak Sri, PGP itu adalah sebuah program di mana pemerintah ingin melakukan peningkatan kualitas kompetensi guru. Seluruh guru boleh daftar. Kalau tidak keliru ini udah masuk angkatan ke-9 nggih. Monggo Pak Sri dan Bu Lika siapapun itu boleh daftar. Nggak ada yang nggak boleh daftar aja. PGP ini gitu. Itu program peningkatan guru menjadi guru penggerak. Nah, ini programnya dulu ya Pak. Ini sasarannya adalah guru, satu guru. Lalu kemudian negara melakukan evaluasi, Pak. Negara melakukan evaluasi. Ganti kurikulum ra ono peningkatan. Kurikulum 13, KBK, PPP, kurikulum macam-macam ra ono peningkatan. Ra ono hasilnya, nggak ada hasilnya apa ini kurikulum, ganti wae kayak gitu. Dari evaluasi tersebut muncullah program untuk mengawal dan mendampingi kurikulum itu. Program itu disebut dengan program sekolah penggerak. Kalau tadi misalnya ngapain kita ikut sekolah penggerak, ya mendingan dari awal nggak usah, karena ribuan sekolah sedih, nangis, dan berharap ingin masuk sekolah penggerak namun tidak bisa. Jadi program sekolah penggerak ini hadir untuk mengawal kurikulum merdeka, mendampingi sekolah, mengawal, memonitoring, merefleksi, mengevaluasi sekolah, bagaimana sekolah menjalankan kurikulum ini. Yang program demikian itu, pengawalan kurikulum itu tidak pernah ada sebelumnya dari sekolah, dari negara. Nah, di sini perlu mindset. Nyuwun sewu sebelumnya. Kalau misalnya yang Bapak Ibu lakukan selama ini misalnya masih dalam koridor menggugurkan kewajiban. Nah, itu mindset yang harus dibenahi. Kalau yang semula menggugurkan kewajiban ini berubah menjadi sebuah kesadaran. Contoh Pak, contoh lucu-lucuan aja ya, gitu, lucu-lucuan aja. Ketemu fasilitator, katakanlah Pak Nur wis seorang dokter itu ya, ngundang, itu per JP-nya berapa Pak bisa ketemu Pak Nur? Misalnya sekolah mau ngundang, misal itu bisa keluar dana jutaan, itu wis pasti, sekali datang wis. Saya juga, ini yuk, ibaratnya keluar dana jutaan, buat ketemu Pak Nur, ketemu saya, ataupun yang lain gitu. Nah, di program ini, sekolah ngeluarin uang apa? Nggak ada. Bisa ketemu saya, bisa ketemu Pak Nur. Nggak ada, malah sekolah dikasih uang 80 juta. Nah, di situ yang membedakan Pak. Jadi ini tuh untuk sekolah, bukan untuk pribadi kepala sekolah ataupun guru-guru yang ikut. Prioritas program ini untuk memastikan bahwa peserta didik murid mendapatkan manfaat program dan juga kurikulum ini dengan sebaik-baiknya. Jadi fokus kami itu memastikan bahwa murid di Wonokerso 3 itu mendapatkan kurikulum merdeka. Saya nggak ngurusi kepala sekolah, nggak ngurusi gurunya. Melalui berbagai macam program pendampingan untuk memberikan
pendampingan materi, pendampingan ilmu, pendampingan pengetahuan, supaya yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, Pak, gitu. Bayangkan kalau Pak Sri nggak ketemu saya tiap bulan dalam PMO atau lokakarya, semakin kacau lagi. Kan gitu. Ini jadi PSP ini tuh sasarannya maaf sekali bukan kepala sekolah ataupun guru, Pak, tapi adalah murid. Jadi nanti saya akan tanya manfaat yang diterima murid itu apa setahun ini dalam refleksi. Program ini bukan maaf sekali bukan untuk individu, kepala sekolah maupun gurunya, tapi di dalam implementasinya yaitu masih sangat kurang ya komitmen dan juga keseriusan dalam melakukan implementasi ini untuk prioritasnya adalah peserta didik. Jadi kalau misalnya Bapak merasa terjebak atau apa, tapi maaf sekali ini program bukan untuk kepala sekolah dan guru gitu, tapi sasarannya peserta didik. Nah, peserta didik ini dihadapkan dengan guru, dihadapkan dengan kepala sekolah, sehingga kami memberikan pemahaman kepada kepala sekolah terkait dengan peningkatan perubahan mindset, perubahan kurikulum, dan guru. Oh Bu, Pak, ini ngajarnya gini ya, ini nilainya gini ya, ujiannya gini ya, Pak buat ini dong, buat itu dong, itu supaya goals-nya ada peserta didik yang terfasilitasi dari program ini. Begitu. Dan juga harapannya dana 80 juta itu diserap ya sebesar-besarnya untuk kemanfaatan peserta didik gitu. Lalu kenapa misalnya Pak Sri, kenapa nunggu 3 tahun buat dapat sertifikat? Pak, banyak sekolah yang malah pengen didampingi selama lebih dari 3 tahun loh Pak. Tapi negara punyanya dana dampinginya cuma sampai 3 tahun Pak, gitu. Malah kalau dampinginya setahun aja, sekolah punya dapat dana itu cuma 1 tahun. Lah, banyak sekolah yang malah kita dampingi aja 5 tahun, 10 tahun, kita bisa dapat uang terus, kita dapat ilmu gratis terus. Bayangkan kalau Bapak menyelenggarakan kegiatan dan mengundang para narasumber-narasumber dari perguruan tinggi, dosen-dosen jutaan, Pak, keluarnya setiap datang, setiap bulan, gitu. Jadi Pak Sri, kenapa mungkin pemahamannya yang belum paham gitu. Jadi program ini sama program guru penggerak itu beda tujuannya, beda sasarannya Pak Sri gitu. Misalnya kenapa nunggu 3 tahun? Lah wong 1 tahun aja nggak masalah kok. Malah seneng negara kasih uangnya sedikit cuma 1 tahun. Nggak kasih lagi di tahun kedua gitu loh. Bayangkan coba diingat ketemu saya pertama kali untuk PMO, untuk refleksi, untuk lokakarya, nggak bayar kan gitu. Kan kalau ketemu dengan belajar gitu mahal Pak. Tapi kan nggak bayar, dikai ilmu, dikai penataran, dikasih pelatihan, oh ini dengan gratis dan cuma datang aja. Jadi berbeda ya Pak Sri, ini mungkin pembahasan terakhir terkait dengan kenapa CGP 6 bulan, kenapa PGP 3 tahun. Banyak sekolah yang pengen didampingi sampai lebih dari 3 tahun Pak, gitu. Untuk mendapatkan ilmu, pemahaman, dan pengalaman ini selama-lamanya, tapi adanya keterbatasan anggaran. Kan BPPMP sama BPGB kalau gini ya bayar saya Pak, gitu. Kalau nggak bayar kan juga iso. Datengin saya yuk dikasih transport, dikasih harian, dikasih hotel, dikasih apa-apa gitu. Dan nek pomone dikasih gitu terus kan yo anggarane mungkin yo entek gitu. Kan semua-muanya adanya fasilitas. Tapi kan itu tidak dibebankan ke sekolah. Malah sekolah kalau datang luring ya ada transport. Oh, sekolah kalau datang luring selain transport ada konsumsi misalnya. Oh, sekolah malah dapat tukin. Kan gitu, Pak. Nggak bayar apa-apa. Jadi ini beda Pak antara PGP dan juga PSP. Lalu kemudian terkait dengan kebijakan, kenapa kok guru penggerak jadi kepala sekolah cepat, jadi pengawas cepat ya misalnya. Jumlah sekolah di Indonesia itu kan ada ratusan ribu, Pak.
perguruan tinggi juga banyak pol. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia, tentunya harus ada idealnya. Ideal satu guru itu kan mengampu 20 orang. Ya harapannya misalnya kok sekarang Bapak Ibu muridnya segitu, tapi barangkali kok tahun depan muridnya nambah. Oh kok satu guru 40 orang, itu udah nggak ideal sebenarnya. Idealnya satu guru 20 orang. Jadi dan juga banyak sekali sekolah-sekolah yang masih gurunya terbatas. Oke, di Wonokerso sekarang cukup gurunya. Tapi misalnya di Wonogiri atau di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu gurunya masih sedikit yang ada di daerah 3T. Terluar pelosok daerah 3T itu masih jarang banget. Nah, kesejahteraan menjadi isu. Itu kerangka dalam mengatasi kepastian kesejahteraan, Pak. Jadi kalau dulu guru lulus SPD, ada sekolah yang mau nerima bisa masuk. Itu sekarang nggak ada, Pak. Besok itu nggak ada. Guru harus lulus PPG baru bisa masuk sekolah. Jadi anak sekarang yang baru lulus, yang lagi kuliah SPD, lalu kemudian lulus, mereka kalau mau kerja jadi guru di sekolah, wajib daftar PPG Prajab dan lulus. Padahal PPG Prajab itu ada kuotanya. Kalau mereka tidak lulus PPG Prajab, mereka nggak bisa kerja, Pak, sekarang. Nah, itu dalam kerangka apa? Peningkatan mutu. Lalu kemudian setelah mereka lulus PPG Prajab, baru mereka bisa masuk ke database belanja guru. Sekarang kan ada Siplah untuk belanja apapun kebutuhan sekolah kan harus melalui Siplah ya, yang sebelumnya ditambahkan di RKAS. Besok ada seperti Siplah tapi untuk khusus PTK, Pak. Nah, atau orang menyebutnya sekarang ini masyarakat awam menyebutnya marketplace gitulah. Aplikasi itu nanti ada guru yang bisa masuk ke situ hanya guru yang sudah lulus PPG, Pak. Kemudian kalau sekarang kan kalau kita kurang guru kita bilangnya ke dinas nih. Oh, dinas nanti gini-gini masih belum ada, blelep. Besok nggak ada, Pak, kayak gitu. Jadi sekolah bisa langsung misalnya sekolah punya kebutuhan perlu guru, ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang pindah dan yang lain-lain misalnya. Itu langsung belanja, Pak, dari situ. Sesuai dengan kompetensi dan pilihan yang diharapkan. Oh, langsung belanja, dapat nanti dana untuk bayar guru langsung ke sekolah. Jadi tidak melalui dinas lagi, Pak, besok. Jadi kebutuhan akan guru akan lebih cepat terdistribusikan ke sekolah. Makanya sekarang aturan untuk PPG Prajab ini baru, Pak. Nah, nanti bisa dikepoin aturannya. Intinya kalau sekarang nggak lulus PPG, nggak bisa, Pak, jadi guru. Gitu. Nah, kalau untuk guru penggerak itu beda lagi. Kenapa? Itu misalnya Bapak risau nanti gimana kepala sekolah dan yang lain-lain karena ada permen kepala sekolah harus memiliki sertifikat sebagai guru penggerak. Nah, itu utamanya itu tadi goalsnya apa sih? Goalsnya meningkatkan mutu pendidikan, Pak. Mutu guru sama mutu kepala sekolahnya tuh biar naik. Biar guru sama kepala sekolah tuh mau menyesuaikan beradaptasi dengan zaman kurikulum intinik mau sinau, mau belajar, mau naik kelas, mau level up, mau glow up. Kalau nggak ada permen kayak gitu, bahwa nggak ada, Pak, pergerakan penyesuaian itu. Nah, kalau untuk misalnya tetap jadi kepala sekolah nggak ya tetap, Pak, tetap nggak ada kekhawatiran untuk itu. Gitu. Jadi tetap intinya, Pak, program ini tuh sangat memberikan manfaat luar biasa bagi sekolah dan banyak sekali sekolah yang pengen menjadi sekolah penggerak, Pak, tapi mereka nggak lolos. Gitu, Pak Sri. Jadi beda. Tidak ada kekhawatiran yang perlu Bapak khawatirkan. Bapak tinggal fokus saja melakukan perbaikan mutu di sekolah Bapak.
perbaikan kualitas dan kompetensi guru di sekolah Bapak, dan juga perbaikan kualitas dan kompetensi kepala sekolah juga. Sehingga output yang didapatkan untuk para peserta didik itu menjadi lebih baik. Pemerataan pendidikan, nggak ada kata-kata yang pinter hanya di kota, yang di desa nggak pinter, itu nggak ada. Makanya juga sekarang masih berlaku zonasi, supaya tidak ada eksklusif kalau mau pinter harus di sekolah A, nggak pinter di B. Wah, guru sing bagus-bagus di ini, nggak bagus di ini. Besok kan ada misalnya ada rolling guru diganti ke sana dulu, supaya ada pemerataan. Tidak ada lagi eksklusivitas pendidikan. Kalau mau mendapatkan pendidikan bagus, harus di sekolah A, harus di sekolah B. Nggak ada lagi kayak gitu. Seluruh guru wajib memiliki kompetensi yang mahir, cakap, layak, dan berkembang. Itu nanti tingkat itu tadi. Gitu ya Pak Sri, nggak ada kekhawatiran, jangan mengkhawatirkan itu Pak, fokus saja pada implementasi kurikulum merdeka di sekolah dan peningkatan kompetensi Pak. Saya jamin Bapak tetap jadi kepala sekolah Pak, nggak usah bingung Pak. Oke Pak Sri? Ya, sekarang udah mulai paham nggak Pak? Oke, kalau paham sih paham Ibu. Terima kasih, bisa kami menanggapi sebentar ya Ibu. Ingin Ibu. Aduh, sampai watuk aku. Nggih, monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi apa yang Mbak Ayu panjang lebar sampaikan tadi. Yang jelas gini, klarifikasi saya karena terus terang menilai usia saya tidak terobsesi untuk menjadi PS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mendaftarkan ini bukan jenjang masa depan untuk diri saya sendiri. Karena saya saat PSP angkatan pertama itu baru saya yang mendaftar di Kecamatan Kedawung. Dan itu pun belum ada iming-iming tentang PS dan seterusnya, tidak ada. Saya hanya ingin mengetahui apa itu IKM. Saat itu belum ada IKM. Kalau tidak keliru, kurikulumnya prototipe atau apa itu. Itu sebelum IKM. Disitulah saya mendaftar di Kecamatan Dawung, itu baru saya saja. Walaupun di situ hasilnya baru kandidat, bukan tidak lulus, bukan kandidat itu. Kemudian tahun kedua inilah saya baru betul-betul daftar, dan alhamdulillah doanya Mbak Ayub, Wonokerso 1 lolos. Itu angkatan kedua. Di sini pun sampai sekarang pun saya tidak terobsesi apa yang itu namanya PS, tidak Mbak. Ini saya kemarin itu saat kita lokakarya bersama semua kepala sekolah itu, itulah curahan perasaan dari KS-KS yang muda, yang merasa salah satunya sebenarnya yang kemarin sudah saya katakan, notaben gurunya itu menurut saya itu di bawah saya, dia itu saya dorong sehingga banyak yang lolos, ternyata banyak sekali yang sekarang di atas saya, seperti itu. Dan itu bukan saya hanya sekedar menampung curahan perasaan beliau-beliau itu, gitu. Sehingga beliau merasa tersisihkan, ngapain kalau seperti ini kita masuk kepala sekolah. Dan itu pun bukan saya, karena saya sekali lagi Mbak, lillahi ta'ala, demi Allah, saya sampai mengatakan, monggo jenengan yang masih muda-muda itu apapun nanti sampaikan. Yang penting aku wis tuwa, saya hanya bisanya memajukan program sekolah saya lewat bantuan PSP untuk melaksanakan IKM itu. Saya hanya itu saja. Dan yang saya sampaikan di sini sedikit banyak juga masuk pada ranahnya Mbak Ayub tadi, udah paham saya sejak kemarin. Ketambahan kemarin diberi pemahaman dari beliau Pak Nurkolis, bahwasanya 3 tahun nanti baru kita mendapatkan ini. Saat jam break istirahat isoma itulah para kepala sekolah yang muda-muda itu banyak yang berkata kita kejebak, dan itu tidak dari saya Mbak. Dan saya sudah merasa terima kasih sekali bisa lolos PSP angkatan 2, diberi fasilitas. Sekolah saya sekarang sudah berbeda dengan sekolah yang lain.
Dan guru-guru saya pun juga ada atau banyak yang PSP walaupun itu seperti Bu Rida tidak mau naik tingkat hanya karena takut kepala sekolah. Ini sebenarnya Bu Rida itu udah masuk radarnya itu Korwil karena Kedawun. ini ada Itu. agenda lagi, jadi saya Ya. cukupkan. Informasi ini bisa disebarkan. Kalau yang menyesal bisa mengundurkan diri, Pak. Jadi gitu. sekolahnya bisa dihapus. Itu gini Mbak Ayub. Jadi alangkah baiknya pengarahan ini. Saya cukupkan saja intinya kalau kepala sekolah mau mengundurkan diri bisa, fasilitator mau mengundurkan diri bisa. Seluruh pihak yang tergabung di dalam program ini mau mengundurkan diri bisa. Jadi kalau memang dirasa tidak mumpuni atau tidak mau dapat pendampingan, tidak mau dapat dana, mundur aja. Itu aja. Itu aja Pak. Intinya terima kalau kasih. Ini pemahaman ini nanti saat kita refleksi kan kita bersama-sama. Diganti, nanti akan langsung diganti dengan sekolah lain. Fasilitator yang mundur nanti akan langsung diganti dengan sekolah lain. Jadi kalau misalnya tidak mau ikut program ini, mundur aja, ya ganti banyak. Saya kalau misalnya capek nggak mau, saya juga mundur Pak. Ya intinya sesimpel itu Pak. Sesimpel itu ya. Ini mau misalnya lucu-lucuan ya, caleg banyak, yo nek gelem dipilih, nek ra gelem yo ora usah milih gitu. Itu aja Pak, simpel. Terima kasih Mbak Ayub. Itu mohon nanti untuk pada saat refleksi bersama itu bisa Mbak Ayub menyampaikan sedikit pemahaman biar beliau-beliau itu bisa memahami antara program CGP dan PSP. Kalau saya terus terang itu tadi saya kembali. Aslinya materi itu bukan materi ini Pak, bukan materi pendampingan, nggak ada gitu. Jadi mungkin bisa dicari tahu aja. Jadi ini saya mau langsung karena waktunya sudah lewat banyak ya Pak. Ini sekali lagi kalau saya itu bayarnya mahal Pak. Jadi saya waktu itu harus tek-tek. Ini cukup, saya cukupkan. Intinya kalau berat mundur aja. Simple gitu ya, banyak sekolah yang mau menggantikan gitu. Siap. Saya akan langsung lanjut ke monitoring. Ini masih terkait dengan ini mau terkait dengan assessment. Ini baru saja terima rapot nanti untuk Pak Sri mungkin ampun, saya langsung saja ke Bu Guru. Silakan untuk disampaikan Bu Rida dan juga Bu Lika bagaimana ibu-ibu melakukan pengolahan nilai menggunakan e-rapot atau boten, lalu kemudian bagaimana hasil pengamatan sekolah dan juga pengamatan Bapak Ibu terhadap peserta didik, siapa yang sekiranya ada peningkatan, siapa ada penurunan, dan mengapa hal itu bisa terjadi. Monggo, langsung aja silahkan. Kinten. Dulu mungkin Bu Ayub terima kasih atas waktunya. Untuk kelas 1 alhamdulillah pelaksanaan penerimaan rapot berjalan dengan lancar. Saya mulai dengan asesmen dulu Asesmen yang kemarin saya laksanakan di akhir sumatif, di akhir kemarin seperti yang sudah saya sampaikan menggunakan kuisis. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian tadi pada waktu penyerahan rapot saya sudah sangat jelas menjelaskan kepada wali murid tentang diferensiasi yang sedang berjalan. Jadi alhamdulillahnya untuk hari ini tadi wali murid merasa sudah paham tentang diferensiasi yang sudah saya jelaskan. Mungkin saya pindah tempat dulu Bu. Ini gema itu ini. Monggo. Jadi alhamdulillah untuk kelas 1-nya hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Kemudian penjelasan kurikulum Merdeka juga sudah saya jelaskan di hari ini. Alhamdulillah semuanya lancar. Kemudian dari apa yang saya tangkap dari wali murid tadi benar-benar sudah memahami bahwa ikan tidak bisa dipaksa untuk terbang dan burung tidak bisa dipaksa untuk berenang. Dari situ alhamdulillahnya mereka paham sekali dan mereka mampu menerima baik dari anaknya yang belum bisa baca tulis sampai mereka yang tidak ada rankingnya, karena saya tadi tidak
benar-benar tidak memberikan apresiasi apapun karena tetapi di kelas 1 ada yang namanya piagam kebaikan. Jadi saya membuatkan piagam kebaikan setiap satu siswa satu dengan kelebihan yang saya tonjolkan di bidangnya masing-masing. Misalnya ada yang di pembelajaran matematikanya bagus, ada yang mencintai lingkungan yang seperti itu. Jadi setiap anak mendapat satu piagam. Tetapi tadi tidak saya umumkan ranking dan jumlah tertinggi maupun terendah. Mungkin dari situ ada beberapa wali yang merasa kok tidak ada yang seperti tahun kemarin gitu. Akhirnya saya memberikan penjelasan bahwa kurikulum yang dilaksanakan adalah kurikulum merdeka. Jadi semuanya berdasarkan sesuai dengan asesmen diagnostik dan saya adalah sebagai pendamping atau fasilitator yang akan mendampingi tumbuh kembang putra-putri mereka semuanya. Alhamdulillahnya mereka paham dan mereka sudah memahami betul apa yang saya lakukan. Nah, untuk selanjutnya Bu Ayub mungkin saat ini saya merasa ada kenaikan dibandingkan dari semester 1 yang kemarin. Baik dari penjelasan saya kepada orang tua yang bisa langsung diterima, selain itu juga dari pembelajaran anak yang kemarin saya sampaikan, ternyata lebih menyenangkan memang di semester 2. Karena di semester 1 kemarin tidak begitu apa nggih, tidak begitu rame riuh gitu. Kalau yang di semester 2 ini saya kayak lebih, "Oalah karepe ngene toh kurikulum merdeka itu," gitu. Mungkin saya kayak dapat ruhnya gitu di sini di semester 2 ini. Oh ternyata nek bocah didampingi bener-bener songko nol putul dan sesuai dengan kemampuannya ternyata penak wae gitu loh. Kalau dulu di kurikulum yang sebelumnya itu kan saya capek membacakan, kemudian mengoreksi, membacakan satu kelas dan itu nanti yang tidak bisa mengikuti nangis. Nah, kemarin pas pembelajaran saya yang terakhir ini, yang tes ini, itu yang matematika saya buat diferensiasi sesuai dengan tingkatnya, ternyata memang penak gitu loh. Jadi mereka ngelituk dengan tesnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ternyata memang guru hanya sebagai fasilitator. Jadi kalau dibilang saya sudah nemu ruhnya, mungkin sudah ketemu ruhnya gitu. Dan ini akan menjadi patokan saya atau tumpuan saya untuk nanti maju di tahun ajaran baru ini. Dan insya Allah rencananya saya kemarin sudah didapuk lagi untuk jadi guru di kelas 1. Alhamdulillah sedikit banyak sudah paham. Kemudian saya ingin menanggapi tentang CGP dan ini tadi Bu Ayub mohon maaf dibahas kembali tetapi saya hanya ingin meluruskan menurut saya. Sebenarnya untuk PSP maupun CGP keduanya sangat berhubungan karena keduanya saya berada di dalamnya dan keduanya saya suka. Jadi kegiatan guru penggerak itu bisa saya terapkan di PSP ini. Kalau ada yang tidak saya pahami di kegiatan saya guru penggerak, bisa saya tanyakan di PSP. Saya terlepas dari jenjang karir karena saya memang bukan orang yang melihat secara ke depan karir saya nanti bagaimana, saya tidak peduli dengan itu. Yang jelas untuk saat ini saya lebih ingin mengembangkan diri saya, potensi saya, apa yang ada di depan mata saya kerjakan semaksimal mungkin begitu. Jadi untuk hubungan CGP dan PSP, keduanya menurut saya sangat dekat karena senyawa, sama-sama menguplek-utek kurikulum merdeka. Jadi apa yang tidak saya pahami di CGP bisa saya tanyakan di PSP ini. Dan ternyata pendampingan ini juga menurut saya lebih penak. Dalam artian yang saya bingung nanti pas saya diterapkannya seperti kemarin saya menggunakan modul ajar, Bu Ayub jadi, penggunaan penulisan saya modul ajar ini kok ternyata sia-sia gitu loh, saya harus sesuai kondisional saya gitu. Kemarin Bu Ayub ya udah ya tetap dibuat, tetapi ya silahkan disesuaikan dengan kondisional. Jadi memang, ada tempat, ada wadah untuk saya menanyakan apa yang ingin saya tahu gitu, kalau menurut saya seperti itu. Kemudian untuk e-rapot, kemarin saya mendapatkan kabar dari teman itu, untuk e-rapotnya akan ada perubahan di tahun baru itu. Sehingga untuk e-rapot memang belum saya kerjakan Bu Ayub, karena saya takutnya mindon gaweni lagi. Jadi katanya akan ada aplikasi baru tentang e-rapot. Sehingga untuk yang rapot kali ini masih saya menggunakan manual, sehingga saya masih menunggu untuk juknis, apa nggih, diklat atau apa yang penulisan e-rapot yang baru. Jadi ini saya kurang tahu masih simpang siur, katanya memang ada pembaruan dari e-rapot sendiri. Mungkin untuk kelas 1, saya merasa sampai di sini 1 tahun membersamai, 1 tahun melaksanakan kurikulum merdeka, saya sudah sedikit paham dan insya Allah akan menjadi batu loncatan saya untuk di, tahun ajaran baru. Mungkin gitu saja Bu Ayub, terima kasih. Baik, nanti saya coba berikan tanggapan setelah Bu Lika. Monggo Bu Lika.
belum dibuka audionya, Bulika? Atau nggak masuk ya? Suaranya belum masuk. Masuk itu, Bu. Oh ya. Kok di sini nggak masuk ya? Atau pakai punya saya dulu saja, Bu? Ya, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mbak Lika pakai ini dulu aja, Mbak. Oke, di saya belum masuk. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Untuk kelas 4-nya alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kalau yang dulu itu mungkin kami agak ya sepertinya monoton gitu nggih. Untuk testingnya gitu kan suruh membaca, suruh ini apa artinya membagikan soal-soal dibagikan, dikerjakan seperti itu. Seperti itu terus kayak gitu Mbak. Tapi kalau sekarang kemarin itu saya sudah diplot-plot dalam arti kelompok A, kelompok B, kelompok C seperti itu. Anak-anak pertama ya itu yang saya katakan dulu itu agak kebingungan. Tapi setelah kemarin itu semakin enjoy gitu mengerjakannya karena aku ini kelompoknya ini senang sekali apa yang saya mampu atau yang saya inginkan gitu. Karena kemarin kan sebelum tes itu anak-anak minta tesnya apa gitu kan saya ini apa Mbak saya suruh milih gitu. Kamu pinginnya apa? Menggambar, praktek, apa menulis, apa-apa gitu kan. Terus akhirnya saya menggambar Bu, saya ini aja yuk Bu, kasih pertanyaan aja gitu. Terus ya udah kalau gitu berarti nanti kan dikelompok-kelompokkan sama Bu Guru. Terus di lain itu dalam waktu tes itu semester kedua itu sambil membunyikan musik. Jadi sambil mengerjakan, sambil menyanyikan apa yang mereka inginkan gitu. Ada yang ini aja Bu nyanyi gundul-gundul pacul, pokoknya daerah lagu-lagu daerah gitu. Terus pokoknya kesukaan mereka gitu. Ah enak Bu, kayak gini Bu, ada yang komen gitu. Jadi kita mengerjakan sambil nyanyi Bu, sambil mendengarkan lagu-lagu Bu. Jadi kita nggak sepaneng katanya gitu. Terus akhirnya besok lagi mau Bu kayak gini Bu. Kalau dulu kan enggak Bu. Kalau dulu kita diem aja mengerjakan rame dikit nggak boleh gitu. Kalau yang sekarang malah kita mendengarkan lagu-lagu Bu bilangnya gitu. Alhamdulillah kalau anak-anak sudah seneng. Jadi ada perkembangannya dari kemarin hingga sekarang gitu. Mengenai rapot, kalau rapotnya tadi setelah saya bagikan dan saya memberi pengertian kepada orang tua wali, semuanya saya sudah terangkan bahwa kalau kurikulum merdeka itu seperti ini. Saya terangkan bahwa tidak ada tulisan peringkat atau ranking atau naik dan tidaknya itu tidak ada gitu. Awalnya kan bertanya juga, ranking berapa Bu? Ranking berapa Bu? Bilang gitu. Akhirnya saya kasih tahu atau kasih masukan atau pengarahan seperti itu bahwa kalau kurikulum merdeka ini tidak ada seperti itu. Jadi nilainya untuk si A itu lebih dari si C lebih dari si A. Jadi rata-rata kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Saya kasih penjelasan seperti itu, Bu. Jadi anak-anak sudah paham kalau si A seperti si A, volley-nya baik, sementara matematikanya agak nggak baik, turunlah begitu. Jadi untuk peringkat itu tidak ada, tak bilang gitu. Oh gitu ya Bu ya, iya. Jadi terus ada tadi orang tuanya itu lebih senang gitu. Jadi untuk oh enak ya Bu ya sekarang ya Bu. Kalau kurikulum merdeka ini jadi anak-anak kemauannya anak jadi tersalurkan di sekolahan jadi anaknya itu lebih senang untuk belajar dan tadi untuk perpisahan di kelas tadi saya kan tadi sama anak-anak Bu malah pada nangis enak Bu diajar Bulika aja Bu besok Bu di kelas 5 terus Bulika nanti di kelas 4 lagi mohon maaf karena kemarin sudah
ini untuk kelas 4 saja, nanti kelas 5 sama Pak Gino. Saya bilang gitu. Besok kurikulum merdeka juga nanti sama Pak Gino. Saya aturkan seperti itu. Jadi anak-anak pada nangis, pada minta sama Bulika lagi nanti kalau kelas 5 seperti itu karena enak katanya sambil mengerjakan soal sambil boleh mengerjakan soal sambil mendengarkan lagu apa yang mereka inginkan seperti itu Bu Ayu. Untuk bulan depan insya Allah Bu Ayub saya minta doanya ini ikut PPG nanti tanggal iya minta doanya nanti tanggal 27 Juli itu ujian ya ujian UP ya iya ujian maksudnya itu ya iya baru ujian begitu. Iya, saya sebenarnya juga sudah berusaha Bu Mbak Ayub, guru penggerak kemarin juga belum lolos gitu. Terus ini nggak apa-apa, harus nyoba terus, nggak apa-apa. Iya, nyoba terus, belum nasibnya mungkin Mbak Ayub, sebenarnya sudah berusaha. Dicoba terus pokoknya untuk PPG dan juga CGP gitu. Iya. Terkait kelas ada yang ingin disampaikan lagi Bu Rida, Bu Lika? Untuk kelasnya sementara belum ada. Kemarin sudah para orang tua alhamdulillah sudah senang, sudah jelas apa yang saya sampaikan seperti itu tadi. Nggih. Ngoten. Baik, alhamdulillah untuk Bu Rida dan juga Bu Lika selaku guru KP atau guru yang melaksanakan kurikulum merdeka ini kelas 1 dan juga kelas 4 nih. Saya feedback sedikit mawon kagem Bu Lika ini untuk catatan nanti sakit untuk refleksi dan juga evaluasi. Kalau saya tidak keliru dengar tadi kan Bu Lika menawarkan nggih ke anak-anak pilih yang mana gitu nggih. Yes. Untuk tahun depan, tahun ajaran berikutnya untuk formatif maupun diagnostik maupun sumatif itu Bu Rida yang Bu Lika yang menentukan gitu. Jadi Bu Lika melakukan asesmen diagnostik dulu lalu memberikan catatan di jurnalnya atau di bukunya Ibu, oh anak ini dari hasil asesmen diagnostik itu dikelompokkan 2 atau 3 kelompok boleh, lalu kemudian oh anak ini masuk di kelompok yang hasil belajarnya sudah baik, oh anak ini belum baik, atau oh anak ini sedang misalnya mau dibuat 3 kelompok. Nah nanti formatifnya sesuai dengan kelompok itu tadi yang sudah Bu Lika petakan. Untuk formatifnya juga, jadi yang menentukan apa dan bagaimana itu Bu Lika atau guru kelasnya sesuai hasil belajarnya anak gitu. Jadi tetap variasinya kan nanti otomatis mengikuti tuh. Kalau hasil belajarnya aja sendiri-sendiri kan pasti juga variasi soalnya sendiri-sendiri. Iya Bu Ayu. Bapak Ibu, salah satu hal yang mungkin akan selalu saya titip kepada Bapak Ibu, karena kan di ini PMO kedua terakhir, kita ketemu untuk PMO lagi itu Juli, dan di pendampingan tahun kedua itu sudah tidak ada lagi PMO. Jadi pendampingannya akan berkurang Pak, gitu ya, di tahun kedua. Jadi nggak ada PMO oleh kepala sekolah. Jadi kalau sekolah semakin nurun dan drop ya itu berarti bisa dirasakan nanti besok. Itu Pak. Jadi PMO itu terakhir besok dan sudah tidak ada lagi PMO setiap bulan. Nanti bisa dirasakan itu. Kalau ada PMO setiap bulan gimana atau nggak ada. Nggak ada anggaran Pak buat bayar fasilitatornya setiap bulan. Gitu Pak. Ya. Jadi ini PMO tinggal 2 terakhir dimanfaatkan. Saya ingin menyampaikan sekali lagi terkait dengan pembelajaran. Yang jelas Bapak Ibu sekali lagi kurikulum merdeka itu yang pokok menjadi prioritasnya anak bisa mengidentifikasi potensinya dan juga dia itu bagusnya di mana sih. Nah, guru sebagai fasilitator untuk mendorong dan membantu anak menemukan itu, menemukan jati dirinya. Dan juga diharapkan anak memiliki karakter
profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi tersebut. Itu yang jadi harapannya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini mungkin mendekati akhir saya bertemu dengan Bapak Ibu, mohon tetap dijaga di dalam kelas itu utamanya tidak ada kompetisi yang tidak sehat. Gitu. Alhamdulillah misalnya nggak ada nggih, tapi kalau sekolah di kelas itu pasti ada kompetisi. Nah, itu dijaga yang sehat, tidak ada yang tidak sehat. Dijaga supaya tidak ada perundungan dalam bentuk apapun dan kekerasan dalam bentuk apapun, baik verbal maupun non-verbal, baik kekerasan fisik, mental maupun kekerasan seksual itu tidak boleh ada. Jadi ciptakan suasana pembelajaran sekolah damai itu yang betul-betul baik. Itu aja sih, karena sekarang ini Bapak Ibu kita nggak pernah tahu ya, dan progres pendidikan di Indonesia itu menurut saya luar biasa. Jadi mohon tetap dijaga itu dan selalu motivasi diri Bapak Ibu untuk apa ya saya yang masih belum baik, belum optimal, apa yang bisa saya lakukan untuk mengoptimalkan itu dalam rangka membantu anak menemukan potensi terbaiknya. Kita harus yakin bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya, itu pasti. Nah, kita dorong diri kita untuk meningkatkan kompetensi kita dalam rangka mendapatkan apapun pengetahuan, wawasan, ilmu, semua bekal kita kumpulkan untuk membantu memfasilitasi anak supaya anak bisa menemukan potensi terbaiknya. Tidak ada lagi anak yang merasa bodoh karena ucapan dari gurunya, karena ucapan dari kepala sekolah, karena ucapan dari temannya. Bukan karena memang dia hasilnya itu tidak baik. Nah, itu bisa berdampak besar terhadap pembelajaran anak gitu ya. Dan juga dimensi karakter P5-nya itu dijaga. Mungkin itu saja yang mau saya coba tambahkan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran. Kemudian selanjutnya insya Allah jika tidak ada halangan kita akan bertemu satu kepala sekolah, 2 guru dan 1 pengawas dalam kegiatan luring di Sragen tanggal 27, tempatnya masih belum disampaikan, untuk melaksanakan kegiatan refleksi akhir tahun. Hari ini saya membagikan lembar kerja dan juga materi di WhatsApp grup kepala sekolah, mohon untuk diteruskan juga ke Bapak Ibu guru. Silahkan dicermati dalam 10 hari terakhir. Masih ada waktu 10 hari untuk mencermati dan mempersiapkan itu. Harapannya nanti refleksi akhir tahun dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. Kemudian Bapak Ibu yang ingin saya coba sampaikan, tolong diisi sesuai kondisi sekolah yang betul-betul nih. Saya tidak mencari yang jawabannya panjang-panjang, lebar-lebar, itu tidak, tapi yang betul-betul menggambarkan kondisi di sekolah. Atau kalau Bapak Ibu masih memiliki link materi, nanti bisa dibagikan kembali, seluruh link materi ada di sana. Nah, di bulan Juli akan ada kegiatan evaluasi, namun saya kurang tahu apakah nanti melibatkan sekolah atau tidak, gitu nggih. Jadi refleksi dan evaluasi berbeda, tapi untuk yang evaluasi di bulan Juli nanti masih belum tahu lagi. Jadi aktivitas saya bersama dengan Wonokerso 3 masih 2, yaitu MO bulan Juli dan refleksi akhir tahun bersama seluruh sekolah dampingan saya di Sragen, Bapak Ibu. Begitu. Lalu kemudian ini masih ada sisa waktu, tolong bisa disampaikan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan komunitas belajarnya. Bagaimana kabarnya? Itu dulu, silakan. Bu Rida, suaranya enggak kedengeran dari perangkatnya Bu Likai. Pak mungkin bisa bergabung nih. Bergabung aja enggak apa-apa, 1 perangkat untuk 2 orang. Silakan.
Mohon maaf Bu Ayub, Nggih. izin bertanya dulu yang hubungannya dengan e-rapot, apakah Nggih. benar Oh iya, e-rapotnya iya, itu e-rapotnya. ganti atau mboten? J. Bu Rida, kalau saya ndak keliru di semesteran lalu itu saya sudah membagikan link terkait dengan e-rapot. Dan kalau ndak keliru di semester lalu Bu Rida juga sudah menggunakan itu nggih, kayaknya sudah mengisi. Jadi waktu itu kan saya membagikan link ke WA grup kepala sekolah, ini link e-rapotnya silakan diunduh. Nah, itu di semester lalu sudah ada. Kalau setahu saya enggak ada itu terkait dengan belum ada informasi lagi. Ya yang digunakan yang semester lalu itu masih yang paling baru. Oh, Jadi ngoten. kalau menurut saya tambahannya untuk e-rapot tadi dimasukkan saja di aplikasi yang terakhir kali saya bagikan itu. Oh, nggih. Oh, mungkin karena suami kan kerja di Jogja di Sleman nggih, Bu. Jadi kan Oke. kemarin baru diklat untuk e-rapot yang terbaru. Nah, kemarin itu bilang begini, "Gak usah mbok entri sik, engko ndak malah mindon gaweni," gitu. Jadi saya Oke. ragu. Jadi saya ini izin bertanya sama Bu Ayub dulu, kalau Ya. memang boleh di-entri untuk yang terakhir itu berarti saya ngentri ngoten. Kalau sementara tidak ada informasi, jadi tolong di-entry saja di yang paling akhir semester lalu. Kalau informasi yang baru itu terkait dengan raport mutu sekolah. Oh, ngoten. Nggih, matur suwun Ya, Bu Ayu. nggih Bu Rida. Monggo komunitas belajarnya, perkembangannya bisa disampaikan Pak Sri, sudah dimulai atau belum? Alhamdulillah, terima kasih sekali Mbak Ayub yang waktunya diberikan kepada kami. Untuk komunitas belajar, sesuai dengan penjadwalan yang kemarin saya pernah share itu, masih berjalan walaupun intensitasnya tidak sesering dulu. Karena apa? Karena saat sekarang beliau-beliau ini akhir-akhir ini mempersiapkan PAT-nya. Sehingga disitulah walaupun kita tetap tidak maksimal atau belum sesering yang lalu, tapi kita tetap berjalan. Salah satunya adalah penggunaan operasional Chromebook-nya. Terus ini ada informasi untuk PMM itu memang saya sudah ngoyak, apalagi sekarang sudah tambah topik lagi, kalau nggak keliru sudah 14 topik, tapi sekarang malah kemarin saya terima dari BPPMP itu malah sekarang sudah menjadi 24 topik gitu, atau mungkin lebih itu Mbak Ayub. Jadi hanya itu dulu yang bisa kami sampaikan karena komunitasnya tetap masih berjalan walaupun tidak sesering kemarin gitu, karena kesibukannya. Insya Allah nanti ini anak-anak yang libur dan guru-guru tetap Terputus suaranya. bisa. Ya, rada terputus ini jaringannya Pak Sri kurang baik untuk di saya gitu. Oke, nggih, jadi Bapak Ibu komunitas belajar ini sebagai motor nggih, alat, tools, sebagai sarana berbagi dan juga belajar bersama. Kalau itu misalnya, jadi ketika sebuah alat itu atau motor bisa berjalan dengan baik, kalau menurut saya ada dua hal, yaitu kontinuitas kontinuitas dan konsisten. Jadi diputuskan misalnya 1 bulan 2 kali. Tok. Kalau misalnya perlu dasar buat SK atau buat peraturan sekolah, buat keputusan sekolah, monggo dirancang gitu untuk menyiapkan itu. Seperti kalau Pak Sri ingat di Lokakarya Kepemimpinan Kepala Sekolah, fasilitatornya Pak Nur malah diminta ada kontrak, ada dan yang lain-lain nggih untuk sekolahnya. Jadi itu dikomitkan gitu. Oh, sekolah berarti mau nggak mau sebulan harus ada 2 kali kegiatan komunitas belajar. Karena itu motor yang sangat penting dalam rangka
peningkatan kompetensi dan juga mutu dari sekolah. Itu akan memberikan dorongan kepada Bapak Ibu guru, oh saya menyampaikan apa ya, saya berbagi apa. Menurut saya sebulan 2 kali bukan angka yang sangat berat ya Pak gitu, dan itu bisa menjadi komitmen bersama dari sekolah. Jadi silakan nanti bisa didata ya Pak, sudah komunitas belajar berapa kali dalam 1 tahun ini, siapa saja yang menyampaikan materinya atau sebagai narasumbernya gitu. Dan untuk kedepannya walaupun misalnya tidak ada monitoring bulanan seperti PMO kayak gini, kan nggak ada nih gitu. Jadi kan enak dapat uang 45 juta, nggak usah PMO, cuma lokakarya ya. Ini kalau ini kan dapat 80 juta, tapi ya ada PMO dikasih ilmu. Karena memang belajar atau intinya hidayah atau apa ya, passion lah, passion, menyebutnya passion aja, passion untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas atau kompetensi itu memang tidak dimiliki setiap orang sih. Kalau kita ada piramid yang ada di ujung pol itu kan sangat tinggi jumlahnya, tinggal kita men-challenge diri kita mau ada di piramid. Kalau dalam piramid itu mau ada di yang mana gitu, dan passion setiap orang itu berbeda-beda. Kalau saya itu malah ada yang mau komentari kok golek apa sih, golek mowo wae, enggak, bukan orang hukum kok belajar terkait dengan ilmu pendidikan, oh menjadi fasilitator barang gitu. Tapi saya itu karena saya punya passion, saya itu pengen belajar terus, alhamdulillah diberi anugerah itu ya sama Allah. Jadi apa yang bisa saya lakukan terhadap diri saya dalam kerangka meningkatkan kompetensi itu selalu saya lakukan Pak. Jadi misalnya kok ini lagi eranya digital, kita edit video, kita buat video di YouTube, di sosial media lain, saya membangun itu. Oh, ini saya bisa belajar hal yang baru nih terkait ini, oh saya coba, ya saya belajar, saya mempelajari itu, saya membuktikan bahwa sekolah dampingan saya misalnya atau kerja saya di fasilitator misalnya untuk ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Itu passion seperti itu memang tidak semuanya gitu ya. Saya selalu bisa apa ya, sampai banyak yang bilang ke saya itu oh nggak ada capeknya dan yang lain-lain. Lalu kemudian satu hal lagi Pak Sri yang mungkin saya coba bagikan di forum ini, pengawas atau tidak, kepala sekolah atau tidak, guru atau tidak, kita semua sebagai pribadi memiliki kewajiban untuk menjadikan diri kita manfaat dan juga agen perubahan serta pembelajar bagi siapapun itu yang kita temuin gitu. Jadi saya bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun guys, tapi di sini saya coba berbagi saja. Usia dan gelar itu tidak ada patokan, tidak menjamin. Banyak sekali dokter yang kok gitu ya, oh guru besar misalnya profesor, oh kok gitu ya, oh hanya guru misalnya SPD, guru di SD, tapi luar biasa sekali menginspirasi. Itu banyak hal. Oh itu hanya karyawan informal tapi luar biasa pengembangannya. Oh itu gubernur tapi kok kayak gitu. Jadi pangkat, golongan serta title atau gelar dan juga usia itu tidak menjadikan jaminan seseorang meraih kematangan baik itu secara intelektual, emosional ataupun hal-hal lainnya begitu. Jadi jangan ada mindset, nah ini yang perlu dibangun ya Pak, jangan ada mindset lah terus pengawasnya nek luwe nom soko aku ini gini iko, misalnya contoh, oh ini kepala sekolahnya kalau lebih muda dari gurunya itu gimana? Mindset menilai orang dari usia itu sudah sangat jadul Pak, sudah tidak ada lagi gitu, karena banyak sekali orang yang dewasa secara usia tapi tidak meraih atau mencapai kematangan yang tadi saya sampaikan tadi gitu. Jadi itu untuk mencapai porsi ideal, Pak. Sekolah wajib ada pengawas untuk check balance dan check and balance serta monitoring. Idealnya satu orang pengawas itu 5 sekolah, Pak.
Bayangkan kalau di situ ada 300 sekolah atau 100 sekolah, berarti ada 20 pengawas. Itu harus segera ada 20 pengawas untuk 100 sekolah. Satu sekolah tuh 5 atau bahkan 3, Pak, idealnya. Begitu. Untuk pemenuhan itu ya harus dibuat sebuah regulasi. Nah, kadang kalau di Jawa mungkin sawang sinawang nggih. Oh, kita melihat dia enak jadi ini, tapi belum tentu orang yang kita lihat jadi pengawas itu juga wow luar biasa gitu. Saya itu alhamdulillah selain fasilitator program ini, saya kan juga DPL kampus mengajar, Pak. Ini angkatan ke-6, Pak, sampean. Terus belum SKS ngajar saya itu 28. Saya nggak hanya di Semarang, UNES, tapi juga saya tutor juga di UT, Pak. Kadang saya juga bekerja reviewer di Kementerian Hukum dan HAM, kayak artikel jurnal kayak gitu. Itu luar biasa sekali, sampai saya itu kemarin buat gegernya gimana? Saya ada acara di hotel, Pak. Nah, lalu kemudian diberi penginapan karena kan sampai malam, ya sudah saya perjalanan ke kamar. Nah, perjalanan ke kamar, ada tas, bawa tas HP, tas laptop. Nah, terus saya itu pas di kasur, loh tas laptopku mana ya? Saya itu kan pakainya MacBook, ada MacBook sama iPad. Itu kalau di nominal di tas itu nilainya sekitar 40 juta, Pak. Nah, lah gimana tasku? Saya turun ke bawah, nggak ada. Wah, saya udah bingung dan yang lain-lain. Nah, namanya saya juga banyak kenalan polisi, Pak. Polres Tabes Semarang saya telepon. Pimpinan saya telepon, ini gimana kok nggak ada panitia dan lain-lain. Bapak tahu tasnya di mana? Tasnya di kamar, Pak, di lemari, Pak. Tapi saya nggak kelihatan dan saya lupa. Mungkin itu saya limit ya, Pak. Ibaratnya manusia punya limit, kepala saya mungkin sangat capek, badan juga capek gitu karena aktivitas saya yang luar biasa itu tadi, Pak. Jadi sampai serse, reskrim datang, intel datang dari Polrestabes, manajernya semua nyariin, saya keluar ruangan bawa itu semua dan masuk kamar, terus kok nggak ada, kan kalau di kamar nggak ada CCTV-nya ya, ternyata barangnya tuh di kamar. Orang tua saya juga panik datang dan yang lain-lain, karena kan saya itu pakai Apple semua, Pak, HP saya tuh ya iPhone semua, terus saya pakainya laptopnya Mac sama iPad, kenapa bukan karena gaya-gayaan, tapi memang kualitas biar lama sama hasilnya tuh bagus gitu loh. Tapi ya gitu, kadang saya lupa naruh di mana itu juga yang pakai. Nah, itu sih Pak. Jadi kita beraktivitas semua didasari semangat. Nah, semangat untuk pendidikan. Saya pun sebenarnya badan capek, tapi saya datang ke acara itu untuk dapat workshop, untuk dapat pelatihan. Wah, saya bersyukur udah dapat gitu. Enggak semata-mata wah uang transport 2 hari 300.000, 1 hari 150. Itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan saya ketemu profesor dari fakultas lain, dari universitas lain, bisa ada tambahan jaringan, itu lebih dari itu sih Pak. Jadi, nah membangun mindset kesadaran belajar itu yang ingin kami coba sebarkan, bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bukan karena usia, bukan karena pangkat, golongan, ataupun gelar, tapi semangat dan komitmen itu. Itu yang coba saya coba bagikan. Jadi Pak Sri jangan khawatir, jangan ada kekhawatiran soal ini CGP, ini PGP. Kalau penasaran dicoba diikuti. Kalau memang dirasa sudah sangat nggak kuat, bisa mundur PSP-nya nggak apa-apa, sesimpel itu. Tapi saya mau nitip satu hal, Pak. Kalau yang saya coba ya Pak, fokus Pak. Fokus pada memang tujuan program ini adalah sekolah bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Udah cukup. Bapak fokus terhadap itu. Nah, nanti silahkan dilihat lembar kerjanya Bapak Ibu. Saya nanti dalam refleksi akhir tahun akan coba tanya gini. Bapak Ibu, sekolah sebelum memiliki atau mendapatkan pendampingan, memiliki ini itu, nanti bisa diidentifikasi apa yang sudah dimiliki oleh Wonokerso 3.
di tahun ini? Apa yang belum? Capaian terbesar Wonokerso 3 di tahun ini tuh apa sih? Nah, prestasinya apa sih? Capaiannya apa? Hal yang memberikan manfaat untuk Wonokerso 3 ini apa ya untuk tahun ini? Itu akan saya tanya kepada seluruh sekolah saya. Lalu kemudian di-breakdown. Kalau sudah sekolah, kepala sekolah. Capaian yang Pak Sri rasakan, yang Pak Sri dapat identifikasi sebagai kepala sekolah sebelum melaksanakan kurikulum merdeka dan setelah ini apa selama 1 tahun ini. Kemudian juga sama, guru-gurunya juga. Nah, setelah kita fokus menggali capaian kita yang sudah baik, nah silakan selanjutnya diidentifikasi, apa ya yang masih belum baik dari SD Negeri Wonokerso 3, yang masih belum baik dari kepala sekolah, yang masih belum baik dari gurunya. Nah, itu silakan saya pengennya Bapak Ibu bisa menyimak permen terkait dengan kompetensi, bisa mengidentifikasi, oh saya masih berkembang, saya masih layak, oh saya sudah cakap, saya sudah mahir misalnya demikian. Itu jadi yang masih belum baik apa, yang sudah baik apa. Itu untuk bekal kita refleksi besok itu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya semoga tidak ada halangan, jadi semua bisa dalam kondisi sehat dan rawuh. Identifikasi seluruh hambatan dan kendala yang Bapak Ibu temukan, yang Bapak Ibu rasakan selama ini. Nanti kan kita ketemu nih dalam satu forum 7 sekolah. Nah, kita akan gali bersama dan temukan bersama identifikasi soal itu semua. Khususnya adalah kurikulum merdeka ini. Mungkin dari saya untuk menyiapkan kegiatan tanggal 27 ini demikian. Jadi silahkan, misalnya yang sebelumnya nggak punya gamelan, jadi punya gamelan. Nah, Wonokerso sebelumnya nggak punya apa, jadi punya apa gitu. Kita tidak bicara soal pertanggungjawaban dana 80 juta, tapi apa sih dampak dari program ini terhadap sekolah, kepala sekolah, guru, dan tentu saja itu semua dalam rangka memberikan manfaat kepada peserta didik. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau didiskusikan, silahkan. Monggo Bu Rida Dari kelas yang ditanyakan ya kelas 1 dulu. Betul. Dari kelas 1 sudah cukup Bu Ayub. Intinya saya sudah senang sekali berada di pendampingan ini. Harapannya terus bisa didampingi karena kalau tidak didampingi takutnya saya meletre. Dalam artian tidak konsisten. Kalau hari ini saya bersemangat sekali karena besok aku harus dimintai pertanggungjawaban Bu Ayub, jadi saya harus begini begitu. Tetapi kalau nanti lepas dari pantauan, saya tidak tahu apakah saya bisa konsisten atau tidak. Mungkin itu saja Bu Ayub. Terima kasih. Oke Bu Rida, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin didiskusikan? Aduh, balik Bu Rida. Bu Rida tidak terdengar apa dari Bu Rida? Oh, tidak ada, belum ya? Oke, Pak Sri pripun? Siap, terima kasih. Saya hanya ingin tanya dulu untuk persiapan kami apabila nanti ya seperti yang Mbak Ayub sampaikan bahwasanya nanti tidak adanya pendampingan ataupun PMO seperti ini, itu pertanyaan saya apabila nanti tidak ada pendampingan secara PMO, nah, itu apa yang perlu kami selaku kepala sekolah yang kami lakukan terhadap guru yang notabene kebetulan saja belum tahu persis tentang bahkan belum pernah menjamah tentang IKM ini. Itu yang pertama. Kayaknya yang memberikan diganti kepala sekolah Pak, jadi itu tanggung jawab kepala sekolah. Nanti ada laporan, mungkin loh Pak, mungkin nanti ditunggu aja Pak kalau soal tahun 2. Informasinya itu tanggung jawabnya kepala sekolah gitu.
Ya mudah-mudahan tidak gitu aja ya Bu, masih kalau tanggung jawabnya Kan betul. salah satu Pak, nanti ya gini-gini kan tadi katanya terjebak malah semakin mengurangi intensitas kan seneng Pak. Nah ya mudah-mudahan ya memang tanggung jawab itu ada kepala sekolah tapi bimbingannya mudah-mudahan Mbak Ayub masih bisa, wong saya punya nomor WA-nya Mbak Ayub, nanti apabila kesulitannya masih mau untuk menerima keluhan kami dan masih bisa mau mengurai kesulitan kami. Itu yang saya mohonkan terhadap Mbak Ayub. Terus lagi selain itu Mbak, teknisnya nanti bagaimana untuk kelanjutannya atau tahun keduanya itu Mbak? Teknis yang perlu kami lakukan terhadap guru kami yang terlepas dari bimbingannya ini. Itu. Nanti Kemudian ada itu pertanyaan yang kegiatan. kedua. Ya, langsung bisa nanti dijawab. Ya, nanti akan jelas semuanya disampaikan. Dan kalau saya tidak keliru, sekolah khususnya kepala sekolah nanti akan ada tanggung jawab untuk PMO gitu ya. Tapi teknisnya seperti apa nanti pasti akan diinformasikan dari BPGB, Pak. Oh ya, berarti masih tetap ada PMO walaupun itu hanya untuk semua kepala sekolah yang dalam arti memantau bimbingannya terhadap guru-gurunya. Tidak ada. Ya, saya kira selain itu, terus nanti untuk PMO-nya terakhir dengan Mbak Ayu bulan Juli ya? Iya, bulan depan. Terus itu nanti masih ya, masih gampang tidak bisa membayangkan andai kata nanti itu Mbak Ayub ya taruhlah terus terang saya sudah merasa nyaman terhadap bimbingan 2 kali terhadap Mbak Ayub ini, sehingga apabila terlepas ini tidak bisa membayangkan nanti gitu Mbak Ayub. Mudah-mudahan nanti harapan saya seperti Bu Rida itu tadi, kalau tidak ada pantauan dari Mbak Ayub walaupun itu tidak formal, itu takutnya itu meletre. Kalau meletrenya Mbak Bu Rida itu meletre pertanggungjawaban, kalau saya segalanya nanti takut saya seperti itu. Gitu, makanya motor komunitas belajar atau komunitas praktisi itu dijadikan keseriusan dan komitmen bersama untuk melakukan itu gitu. Syukur bisa sebulan 3 kali gitu, tapi kalau belum sebulan 2 kali harus komit belajar apa, bahas apa di sekolah itu gitu Pak. Ya. Dan melakukan misalnya seperti aktivitas kita di PMO atau untuk refleksi tapi dilakukan secara internal gitu sih Pak. Jadi perubahan mindsetnya lebih ke kesadaran ada atau enggak ada pemantauan tetap berjalan dengan baik. Nah itu yang sulit sih Pak gitu. Kita tetap berjalan dengan baik walaupun tidak ada yang ngawasi gitu. Nah itu tadi menemukan passion. Ya itu menggali dan pelajaran yang memang tidak setiap orang kan passionnya sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Jika sudah tidak ada yang ingin didiskusikan kembali, alhamdulillah Pokja Manajemen Operasional PMO bulan Juni SD Negeri Wonokerso 3 Kabupaten Sragen saya cukupkan. Alhamdulillah kegiatan PMO berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita ketemu tanggal 27 hari Selasa di Sragen, Bapak Ibu. Sekali lagi saya sudah membagikan materi dan juga lembar kerja. Mohon mulai besok Senin bisa didiskusikan dengan tim untuk dikerjakan atau enggak ditengok-tengok dulu. Dan juga saya mau lihat besok pendelannya dan juga secara soft file seperti apa perjalanan dari Bapak Ibu mengimplementasikan kurikulum ini selama 1 tahun. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga sekali lagi mohon untuk terus ditingkatkan komitmen dan juga keseriusan Bapak Ibu dalam mengawal, memfasilitasi, dan juga mendukung, mensupport peserta didik kita.
Mohon maaf atas pendampingan yang belum optimal. PMO siang ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Mbak Ayub apabila saya dan teman-teman ada tutur kata yang kurang berkenan dan bisa membuat Mbak Ayub rodok semlenget. Enggak Pak, saya itu Pak, alhamdulillah saya bisa, saya tuh di sini sebagai fasilitator, saya bukan junior, jadi saya sebagai fasilitator ya ada tegasnya, ada gini-gini ya. Mohon juga Bapak Ibu ya gitu, Mbak Ayub ini di sini sebagai fasilitator, bukan junior saya, bukan adik saya, jadi tidak perlu baper-baper, kok nggak ada unggah-ungguh atau apa atau hal-hal lain, gitu Bapak Ibu, karena saya ada komitmen supaya implementasi kurikulumnya berjalan dengan baik. Jadi mohon juga disikapi seperti itu. Peran saya di sini sebagai fasilitator. Itu ya, siap Ayu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayub. Undur diri. Monggo sekali lagi Mbak Ayub. Saya mohon Mbak Ayub masih mau memantau membantu kami Mbak Ayub apabila ada kesulitan. Gitu Mbak Ayub. Iya Pak, nanti lihat nanti Pak. Ya nanti. Ya. Mohon liftnya Mbak Ayub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak.